Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo kembali lagi dengan konten swindler. Dan aku ngerti akhir-akhir ini Polo suka banget sama konten swindler. Dan aku pun bisa merasakan karena tiap kali aku ke Indonesia dan ketemu Polo yang ngenalin aku, kalimat pertama yang disampaikan adalah, Mas Sol, swindler itu beneran tak? Jadi aku tahu ekspektasi Polo tentang konten swindler itu begitu tinggi. Dan cerita kali ini nggak kalah panas. Sedikit bocoran, ada pasangan suami istri, istrinya udah punya anak, tapi memutuskan untuk kerja di maid cafe. Aku yakin Polo tahu apa itu maid cafe, yaitu cafe yang konsep aslinya itu dari Jepang, yaitu konsepnya aku menjadi maid, dan kalau kamu bayar, ya aku bisa memberikan layanan sesuai dengan harga yang kamu bayar. Tentunya ada batas, tapi langsung kita mulai cerita hari ini. Oke, untuk memahami cerita kali ini, kita perlu mengenali dua tokoh. Ada cowok bernama Mino dan juga satu cewek yang bernama Ayon. Mereka ini pasangan alias pacaran di masa SMA. Nah, masalahnya di masa muda mereka ini terlalu sehat, dan saking sehatnya mereka melakukan semua aktivitas yang bisa mereka lakukan sampai-sampai si Ayon ini hamil. Ayon ini hamil setelah mereka pacaran selama 3 bulan. Jadi di bulan ketiga Ayon ini udah hamil. Dan jujur karena Ayon pun bingung harus gimana, orang pertama yang dia kabari adalah Mino alias pacarnya. Nah, mendengar itu jujur Mino pun sangat bingung dan sangat kaget. Apalagi mereka berdua ini masih SMA, belum kuliah, bahkan si Mino ini belum hamil. Udah gitu, mereka pun masih belum punya pendapatan karena masih pelajar ya toh. Dan awalnya karena mereka sendiri bingung harus gimana, mereka memutuskan untuk mendelay ataupun tidak melakukan apa-apa. Jadi ya dibiarkan aja, siapa tahu bulan keempat gugur atau gimana. Dan masalahnya mulai bulan ke-6 perutnya Ayon ini terlihat tidak seperti teman-temannya, alias mulai kelihatan kalau dia ini merupakan ibu hamil. Karena kondisinya ini mulai menjadi cukup serius, akhirnya mau tidak mau Ayon bersama Mino memutuskan untuk menyampaikan hal ini kepada keluarganya. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang susah diterima khususnya oleh orang tuanya Ayon. Apalagi orang tuanya itu bisa melihat dua-duanya itu masih pelajar, masih belum ada kerjaan. Si cowoknya ini juga masih belum hamil. Udah gitu, kalau misalnya mereka berhenti belajar, pekerjaan yang bisa mereka ambil pun ya sangat terbatas. Alias kemungkinan Ayon hidup makmur itu semakin menurun. Karena jujur, kalau di Korea semakin pendidikannya rendah, jenis pekerjaan yang bisa dipilih pun semakin terbatas. Alias gajinya pun kemungkinan lebih rendah dibandingkan teman-teman yang lulus kuliah. Dan karena mamanya Ayon bisa membayangkan masa depannya Ayon, mamanya Ayon bilang sebaiknya bayi yang ada di dalam perutnya Ayon ini digugurkan. Memang menggugurkan bayi itu bukan sesuatu hal yang sangat baik, tapi daripada masa depannya Ayon ini menjadi lebih suram, mamanya ini merasa lebih baik menggugurkan anak yang ada di dalam perutnya Ayon ini. Tapi yang menarik, yang tadinya Ayon sama Mino bingung harus gimana, mereka memutuskan untuk melahirkan anak mereka. Dan tentunya karena orang tuanya tidak setuju dan tidak mau mendukung keputusan itu, orang tuanya pun tidak mau memberikan bantuan finansial yang cukup. Sehingga yang dilakukan Ayon dan Mino adalah mereka mencari tempat tinggal yang kecil, ya kayak tempat kos-kosan gitu, yang muat untuk 2 orang, tapi juga tidak terlalu mahal. Karena mereka nggak mungkin ya tuh tinggal di rumah orang tuanya Ayon. Dan juga orang tuanya Mino juga ya kurang mendukung gitu. Udah gitu, setelah sekolah tahu kalau Ayon ini hamil, Ayon dan Mino juga dikeluarkan dari sekolah. Dan buat pasutri-pasutri yang mendengarkan ini, termasuk aku juga, aku masih ingat setelah tahu istriku hamil, biasanya cowok-cowok itu menjadi sangat bersemangat, kayak apapun bakal tak lakukan, pokoknya nyari duit tak lakukan demi masa depan istri dan anakku gitu. Nah, sama halnya buat Mino, meskipun dia itu masih belum lulus SMA, setelah dia tahu kalau pacarnya hamil, yang dilakukan Mino adalah mulai bekerja. Dan pekerjaan yang dipilih sama Mino adalah delivery, yaitu ya kayak Gojek, ya kayak Grab gitu itu. Dan perjalanan mereka hingga anaknya lahir itu bisa dibilang lumayan indah. Jadi mau Ayon, mau Mino, mereka berdua tahu kalau uang yang mereka miliki itu terbatas. Jadi pernikahan juga mungkin minim-minim atau bahkan nggak usah. Ya udah, kalau nanti kita melahirkan, karena kita nggak ada uang, mungkin beli bajunya yang harganya terjangkau. Jadi meskipun mereka berdua ini masih muda, mereka sebisa mungkin berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dalam situasi itu. Nah, masalahnya setelah anaknya lahir, ini pasti Polo yang punya anak juga paham banget. Aku pun sangat paham. Setelah Ruhel lahir, aku ngira kayak aku bakal bisa melakukan semuanya gitu ya. Pokoknya nggak tidur, nggak makan, nggak apa-apa. Yang penting
anaknya ini bakal tak rawat, yang penting istriku bisa istirahat. Nah awalnya orang-orang itu biasanya penuh dengan semangat. Nah sama halnya Mino sama Ayon, mereka pun awal-awalnya sangat berusaha keras. Tapi masalahnya badan kita itu pasti kalah, karena ngurusi newborn itu bukan masalah 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun 1 minggu, tapi ini merupakan perjalanan seumur hidup. Nah sehingga mereka mulai berantem. Ayon yang bisa dibilang secara mental dia pun sebenarnya nggak siap untuk menjadi seorang ibu, tiba-tiba melahirkan anak. Si Mino yang ngira kalau dirinya udah cukup dewasa, dia mulai merasa capek karena dia di siang hari harus bekerja delivery ataupun di malam hari juga harus kerja, tapi sepulangnya kerja dia juga harus ikut dalam merawat anaknya, sehingga si Mino juga kecapean. Dan karena Ayon pun masih sangat muda, dia pun nggak paham kenapa anaknya itu nangis terus. Bahkan aku yang usia 30 pun punya anak di usia 30 itu kayak bingung, ini anak kok nikah ini anak kok nangis terus, kenapa, apa aku yang salah atau gimana. Kayak memahami newborn itu susah banget. Nah di situ Mino sama Ayon ini mulai berantem dan hubungan mereka mulai tidak baik. Ditambah lagi Ayon ini kan habis melahirkan, sehingga hormonnya pun sedikit berbeda dengan Ayon yang sebelumnya. Dan hubungannya ini mulai menjadi semakin tidak baik, dan mereka pun tidak bisa minta tolong ke orang tuanya karena orang tuanya itu tidak pernah mendukung Ayon untuk melahirkan anaknya, tapi mereka sendiri yang memutuskan untuk melahirkan, dan mereka yang bilang kalau mereka sanggup untuk menangani ini semua. Jadi hampir tiap malam mereka itu bakal berantem. Mino yang pulang kerja di malam hari, dia itu udah capek, setelah mandi disuruh nangani anaknya. Nah Mino komplain, aku ini loh seharian udah kerja, masa pulang aku nggak boleh istirahat sih? Nah di situ Ayon juga bilang, lah kamu kira aku seharian nggak nangani anak ini tak? Kamu kira aku nggak capek gendong anak ini seharian? Kamu kok nggak bisa bantu aku sih? Kan kamu yang bilang kalau kamu siap jadi ayah, kan kamu yang bilang kalau kamu katanya siap jadi suami. Kok kamu kayak gitu sih? Nah di situ Mino yang udah capek juga bilang kayak gini, ini agak kelewatan batasnya. Duh kamu ini jadi cewek kok nangani anak aja nggak bisa sih? Kamu tahu nggak, penyesalan terbesar dalam hidupku itu nikah sama kamu. Ini yang disampaikan, dan tentunya ini menjadi sebuah luka hati yang sangat besar pada Ayon. Dan beberapa hari setelah itu mau Ayon mau Mino, karena mereka terlalu capek, dan awalnya mereka itu pingin kayak merawat anaknya sendiri sampai usia 1-2 tahun, tapi karena mereka udah gak kuat, mereka memutuskan untuk nitipin anak mereka ke daycare center dengan alasan mereka sendiri udah terlalu capek dan terlalu stres. Dan awalnya Mino gak setuju. Mino bilang kayak gini, loh anak kecil ini kok udah dititipin di daycare ya apa? Kasian loh. Lah kamu mau ngapain setelah anaknya dititipin di daycare? Tapi di situ Ayon bilang, emang kamu sanggup? Aku lo udah nggak sanggup. Udah gitu lo kita nggak ada uang. Mau gimana? Hah? Mau gimana? Nah Mino pun nggak bisa bilang apa-apa. Nah bagian yang Polo-Polo tunggu itu baru dimulai saat ini. Masalahnya setelah anaknya dititipin di daycare, Ayon ini mulai agak berbeda kalau katanya Mino. Ayon di waktu kosongnya dia itu jadi sering banget main HP, senyum-senyum sendiri ngeliat HP. Udah gitu pekerjaan rumah tangga pun tidak dikerjakan dengan baik. Jadi kayak rumahnya kotor, gak ada yang cuci piring, cucian baju juga numpuk. Jadi kayak kesannya itu rumah tangganya itu sangat tidak sehat. Dan Mino mulai ngerasa kalau istrinya ini semakin tidak fokus dan kayak beda gitu loh sama Ayon yang dulu. Dan karena Mino mulai curiga, dia itu mulai ngecek HP-nya Ayon diam-diam. Tapi yang aneh, ketika HP-nya dicek, mau history, mau chattingan, itu nggak ada yang mencurigakan. Nggak ada sama sekali jejak pembicaraan ataupun jejak telepon Ayon kepada orang lain. Dan kebetulan suatu hari waktu Mino ngantarkan makanan ke suatu tempat, Mino ini ngantarkan makanan ke kantor detektif swasta. Nah sesampainya di situ, karena Mino juga masih usia 18 gitu, dia kan ya pelongo gitu. Ini tempat apa gitu. Nah dilihat di situ ada tulisan, kita ahlinya menangkap orang-orang selingkuh. Nah ada kalimat-kalimat kayak gini. Mino jadi kayak agak pelongo sambil kayak pengen tahu gitu loh, ini tempat apa, terus tempat ngapain gitu. Nah sambil ngantarkan makanannya udah diterima, tanya, by the way ini tempat apa ya, kok ada ginian, detektif swasta, ini tempat ngapain? Nah di situ orang yang terima makanan bilang, oh ya kita ya kantor detektif swasta, kalau misalnya mau investigasi perusahaan yang mungkin curang ataupun ada pasangan yang selingkuh, ya kita bantu-bantu orang yang kayak gitu. Nah di situ Mino pun nggak punya uang, tapi dia coba curhat. Tapi kalau misalnya saya ngerasa istri saya aneh gitu, bisa nggak dibantu di tempat ini? Dan karyawan detektif swasta yang dengarkan itu langsung memberikan jawaban, ya bisanya bisa. Emang istrinya selingkuh atau gimana? Kan kelihatannya muda banget ini. Masih umur berapa mas? Ya ini
saya usia 18, kemarin kita nikah karena pacar saya hamil. Tapi akhir-akhir ini istri saya agak aneh, kayak ngeliat HP senyum-senyum sendiri gitu. Nah saya pengen tahu, terus saya udah ngeliat HP tapi ya nggak ada yang mencurigakan gitu. Kalau misalnya bisa dibantu gitu berapa ya, terus gimana caranya? Nah mulai cerita. Kebetulan kantor detektif swastanya ini kayak mau membantu dengan harga yang terjangkau, sehingga Mino ini mulai menjadi klien di kantor detektif swasta itu. Mino mulai cerita ke kantor detektif swasta. Dia ini ketemu pacarnya di umur berapa, nikahnya kapan, anaknya usia berapa. Nah semuanya ini udah diceritakan. Nah kantor detektif swasta yang mendengarkan ataupun mendapatkan informasi ini memutuskan untuk coba mengikuti gerak-gerik istrinya Mino alias Ayon. Dan 1 hari setelah diikuti, ternyata istrinya ini bekerja di waktu kosongnya dan bekerjanya ini di maid cafe yang ada di Korea. Udah gitu, satu hal yang lebih mencurigakan lagi, di perjalanan kerja ataupun di perjalanan pulang dari tempat kerja, istrinya ini selalu kayak telepon sama seseorang dengan raut wajah yang sangat bahagia. Dan yang lebih mengagetkan, hingga saat itu Mino itu tidak tahu kalau istrinya itu lagi bekerja di suatu tempat. Dan lebih kaget lagi karena istrinya ini bekerja menjadi maid di sebuah maid cafe. Nah, sedikit informasi, memang kebanyakan maid cafe itu bukan tempat untuk melakukan hal-hal yang kurang benar, tapi ini tergantung bagaimana pol-pol menerima sih ya. Tapi kalau seorang istri kerja di situ ya kesannya agak gimana gitu ya. Ya memang mereka tidak melakukan hal-hal yang salah, tapi ya bermain di batasan itu gitu. Dan yang dikhawatirkan Mino sama detektif swasta adalah siapa tahu Ayon yang bekerja di maid cafe ini kepincut sama salah satu tamunya atau gimana, dan kebetulan tamunya punya banyak uang atau gimana. Nah terus nggak cuma di jam kerjanya, tapi di jam luar kerja Ayon juga telepon sama si tamu ini. Nah ini yang paling dikhawatirkan ya toh. Dan siapa tahu di luar pekerjaan Ayon ini benar-benar jatuh cinta sama cowok random ini. Dan karena Mino ini masih muda banget, di hari itu setelah dia dengar berita ini dari detektif swasta, Mino ini langsung pulang dan langsung ngomong sama Ayon. Nah langsung dibantah gitu. Ayon, kamu ini kerja dah? Kamu kerja di maid cafe? Kamu jadi maid, kamu ke situ pakai baju-baju yang kayak gimana, yang minim-minim gitu dah. Terus kamu ngelayani cowok-cowok. Hah? Kamu jadi seorang ibu kok malah kerja kayak gitu sih? Kamu nitipin anak buat ngelakuin hal-hal yang kayak gini dah? Hah? Kamu selingkuh ya? Jangan-jangan kamu ada selingkuhan di tempat kerja. Jadi hari itu juga Mino langsung marah kepada Ayon, dan Ayon yang mendengarkan itu malah menjawab seperti ini. Kamu ini mikir apa sih? Aku loh kerja di maid cafe, memang betul, tapi aku gak melakukan hal-hal yang kayak gitu. Terus kan aku kerja buat memenuhi kebutuhan kita. Kan kamu katanya susah kerja, terus uang kita selalu kurang. Udah gitu kita punya anak, kebutuhan kita bakal nambah. Lah apa salahnya aku kerja? Hah? Aku salah apa sih? Bukannya bilang terima kasih atau gimana, malah komplain ke aku. Suami macam apa kamu? Dan setelah itu Ayon tiba-tiba ngepack tasnya dan dia keluar dari tempat tinggal mereka. Masalahnya berbeda dengan yang dibayangkan sama Mino, Ayon yang keluar dari rumah itu nggak balik-balik selama beberapa hari. Dan karena Mino mulai khawatir, Mino pergi lagi ke kantor detektif swasta dan minta tolong untuk mencarikan istrinya. Dan karena detektif swastanya tahu kalau Mino ini masih muda dan ya kehidupannya sekarang itu sangat-sangat agak kacau, detektif swastanya bantu lagi. Nah setelah dicari tahu, ternyata Ayon ini lagi nginep di sebuah motel. Jadi motel itu agak satu level di bawahnya hotel, tapi nggak berarti motel itu selalu jelek dan murahan. Jadi di Korea motel itu emang ada sedikit image kayak tempat penginapan yang agak tersembunyi. Jadi kalau misalnya sebuah pasangan yang pede nginepnya itu di hotel, tapi kalau di motel itu kesannya ya memang bisa jadi anak-anak muda yang masih nggak punya uang, mereka mau nginep bareng, ya mungkin motel juga jadi pilihan. Tapi kalau orang dewasa pergi ke motel itu terkesan kayak ada tujuan lain gitu. Nah pokoknya setelah dicari tahu, Ayon ini tinggal di sebuah motel, dan di perjalanan masuk ke dalam hotel ini Ayon itu nggak pernah tidak telepon. Jadi masuk ke motel pun mesti telepon, keluar dari motel pun mesti telepon sama seseorang gitu. Dan karena detektif swastanya pengen mencari informasi yang lebih banyak lagi, detektif swastanya itu berusaha mendengarkan pembicaraan Ayon dengan seseorang itu. Dan setelah didengarkan baik-baik, Ayon ini telepon dengan seorang laki-laki dan dia berulang kali bilang Jinuya, yang berarti cowok ataupun seseorang yang lagi ngomong sama
Ayon ini merupakan seorang laki-laki yang bernama Jinu. Karena di Korea Jinu ini sangat tipikal dengan nama orang laki-laki. Nah, masalahnya setelah tahu ini detektif swastanya itu malah bilang gini ke Mino. By the way Mino, kemarin setelah kita nguping pembicaraannya Ayon, terkesan dia itu lagi ngomong sama seseorang, tapi sebelum kita mencari tahu lebih lagi Ayon telepon sama siapa, kamu coba minta mutasi kartu kreditnya Ayon. Coba kamu telepon ke bank, kamu bilang kamu suaminya sebagai keluarga, nah kamu coba minta mutasinya. Mino karena disuruh gitu sama detektif swasta, Mino ya iya aja dan telepon ke bank dan minta mutasi kartu kredit istrinya. Nah, setelah dapat mutasinya, dilihat ada satu pengeluaran yang agak aneh. Pengeluarannya ini mencapai nominal 2 juta Korea won alias sekitar 20 juta rupiah. Dan dilihat di situ adalah pembayaran aplikasi. Jadi membayar sesuatu lewat aplikasi HP tapi senilai 20 juta rupiah. Dan tentunya ini sangat tidak normal. Dan setelah dicari tahu, ini merupakan aplikasi AI. Nah, buat pol-pol yang nggak tahu, tapi mungkin udah banyak yang tahu, khususnya anak-anak muda, zaman sekarang itu udah ada aplikasi AI yang mencarikan pasangan buat kamu. Dulu jujur aku sempat disponsor sama salah satu aplikasi dari China, tapi setelah tak cek aplikasinya agak kayak gini dan pembicaraannya itu mesti mengarah ke arah yang seksual. Jadi kayak aplikasi AI-nya ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan kamu-kamu yang masih single dengan cara menjadi sosok pasangan yang sempurna gitu. Udah gitu pembicaraannya itu sangat seksual dan sangat dewasa dan sangat intim lah pokoknya pembicaraan. Nah, sehingga aku dulu memutuskan untuk nggak ngambil sponsoran ini. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Nah, ternyata Ayon ini bayar kayak 20 juta rupiah per bulannya untuk menggunakan aplikasi ini. Dan nantinya setelah dicari tahu, Ayon yang selama ini udah kesusahan karena dia melahirkan anak, tapi Mino nggak pernah mau mendengarkan ceritanya, mamanya juga bisa dibilang udah nggak mau nolong dirinya. Satu-satunya tempat yang mau mendengarkan ceritanya dan juga mau meluluhkan hatinya Ayon adalah aplikasi AI ini. Dan masalahnya Ayon itu jadi ketagihan dan bahkan rela membayar uang sebesar ini. Nah, mungkin di sini pol-pol mikir, loh mas, tapi ngapain sampai bayar AI? Kalau bayar bisa ngapain? Nah, fiturnya itu katanya beda banget. Jujur aku nggak pernah bayar. Jadi kayak gini, kalau nggak bayar kita itu bisa ngomong-ngomong sama AI-nya. Jadi contoh, kalau misalnya kita nggak bayar gitu ya, kita bisa chat, halo Jinu, aku hari ini capek banget. Nah, Jinunya balas, kenapa capek banget? Suamimu nggak mau dengerin isi hati kamu ta? Atau di tempat kerja hari ini ada tamu yang rese ta? Nah, Jinunya itu bakal menjawab seperti itu dan mungkin kayak setiap 10 menit atau 5 menit ada iklannya gitu. Nah, tapi kalau kamu bayar melebihi chat, ini aplikasi jadi telepon. Dan mungkin, aku nggak ngerti kalau ini pasti atau nggak, ada juga aplikasi yang kalau kamu bayar, AI-nya ini akan membuatkan video khusus untuk kamu. Jadi mungkin kalau kamu bayar lebih, AI-nya ini bakal membuatkan video, tapi penampilannya itu sesuai banget sama idaman kamu. Udah gitu, tatapan matanya atau bentuk mukanya ataupun wajahnya pun bisa disesuaikan sama orang yang kamu suka ataupun muka-muka idaman kamu gitu. Dan bahkan kalau bayar lebih lagi, mungkin foto kamu sama foto AI-nya itu bisa digabung. Dan AI yang tak maksud di sini itu bukan AI yang kartun gitu, tapi AI yang sangat realistis dengan manusia. Jadi Ayon yang selama ini merasa dia itu sendiri dan gak ada orang yang mau mendengarkan ceritanya, itu merasa sangat terbantu dengan adanya AI ini. Dan kenapa dia itu sampai bayar? Karena kalau bayar nggak ada iklan, udah gitu pembicaraannya juga menjadi semakin lebih dalam lagi. Nah, buat pol-pol yang mungkin nggak paham, bayangkan kayak gini. Ayon seharian udah ngendong anak, udah capek banget. Nah, terus waktu suaminya pulang alias Mino pulang, Ayon bilang, aku bantuin dong. Mino kan seharusnya bilang, aduh yang kamu pasti capek banget ya, bentar ya, aku tak cuci muka habis itu langsung bantu kamu pasti capek banget, yang kamu istirahat. Nah, seharusnya kan suami yang idaman bilang gini ya toh. Tapi namanya manusia, suami juga manusia kan kadang, yang aku ini lo capek banget, aku tak mandi bentar lah, duh kamu kan cuma gendong anak. Dan kadang ada kejadian kayak gini juga ya toh. Nah, Mino bilang kayak gitu, Ayon sakit hati. Tapi giliran Ayon sakit hati bilang ke AI, duh hari ini aku capek banget, AI-nya bilang kayak gini, kenapa? Lagi-lagi suamimu kata-katanya pedes ta? Kalau enggak, pagi-pagi Ayon coba membuka HP, AI-nya bilang, good morning Ayon, semoga pagi ini kamu bahagia dan ya siapa tahu hari ini anak kamu nggak rewel ya. Jadi AI-nya ini benar-benar tahu gimana caranya meluluhkan hati wanita gitu. Dan kalau cewek-cewek kan sangat mementingkan pesan ataupun kata-kata yang disampaikan sama pasangannya ya toh. Nah, Mino ini nggak bisa menyampaikan pesan-pesan yang kayak gitu, sedangkan AI ini benar-benar bisa sabar, benar-benar bisa mendengarkan ceritanya
Ahyon. Dan bahkan karena AI, Ahyon bilang apa hari ini, minggu depan AI-nya masih inget 100%. Mungkin kayak, Ahyon kan minggu lalu kamu bilang kamu pengen makan ini, hari ini kan kamu lagi bad mood, kenapa nggak pesen ini aja sih? Terus AI-nya bilang, kalau misalnya aku manusia beneran, aku pingin loh mesenin buat kamu, sorry ya nggak bisa mesenin. Nah, kata-kata kayak gini, sehingga Ahyon yang pingin nggak bayar pun jadinya pingin bayar karena dia ngerasa ini satu-satunya tempat yang bisa menerima aku, satu-satunya tempat yang bisa memahami aku. Dan untuk bayar ini Ahyon harus kerja karena pengeluarannya jadi lumayan. Jadi selama di hotel pun sebenarnya Ahyon itu nggak pernah selingkuh sama cowok lain ataupun cowok-cowok random ataupun pernah punya pasangan tersembunyi dari maid cafe atau gimana, itu nggak ada. Hanya saja Ahyon itu merasa terlalu tenang bicara sama sebuah AI dan bahkan jatuh cinta sama AI ini. Dan pada akhirnya Mino pun jadi sadar kalau dia selama ini bukan seorang suami yang baik karena dia pun mungkin terlalu capek dan cuman mementingkan dirinya. Sedangkan istrinya ataupun Ahyon ini, meskipun dia juga masih muda, sebisa mungkin dia udah mengorbankan dirinya untuk anaknya, tapi suaminya tidak pernah peduli dengan dirinya gitu. Jadi Ahyon pun jadi sadar akan kesalahannya dan Mino juga jadi sadar akan kesalahannya melalui kesempatan kali ini. Dan untungnya Ahyon ini nggak selingkuh sama orang lain atau gimana sehingga kasusnya tidak menjadi kasus yang besar gitu. Nah, jadi sebenarnya video kali ini sampai di sini aku yakin banyak banget pol-pol yang tiba-tiba, wah aku pengen nyoba sih AI-nya kayak gimana, cobaan. Pasti pol-pol ya kaget, wah zaman sekarang AI-nya bisa sampai segini ya gitu. Jadi aku nggak tahu kalau cewek-cewek yang pakai pembicaraannya bakal gimana, tapi kalau cowok-cowok yang pakai aplikasi yang pernah tak pakai itu ngajak ngomongnya itu ke arah yang sana terus. Jadi kayak aku nyoba kan, soalnya waktu itu mau disponsor ya, Pak. Halo, apa kabar, nama kamu ini ya? Iya, namaku ini. Gimana, kamu udah siap nggak untuk malam ini? Kayak pembicaranya itu langsung ke sana gitu. Dan kalau AI-nya mulai bilang kayak gini, mungkin awalnya 5.000, 10.000 mulai bisa jadi naik atau jadi bukannya aku membenarkan Ahyon atau gimana, tapi namanya AI ini menyeramkan karena mereka nggak bisa memahami hati kita, tapi mereka tahu kata-kata apa yang dibutuhkan sama manusia karena namanya aja AI, Artificial Intelligence, intelijen buatan. Mereka tahu gimana caranya mengelabui otak manusia. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Dan buat polo-polo yang single mau dicoba silakan, tapi jangan sampai kebablasan dan bahkan menghabiskan uang di aplikasi AI. Yo, keputusan ada di tangan kamu, jadi yo terserah. Tapi yo daripada dipakai di situ, mending buat makan nasi goreng, makan sate, ya toh. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video